Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami lagi akan mempelajari pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian 2. Ini adalah merupakan rangkuman pelajaran sekolah sahabat. Ayat temanya terdapat dalam Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Di situ dijelaskan tentang meterai Allah yang hidup. Nah, saudara-saudari, dalam Wahyu 13 dan 14, di situ menjelaskan tentang sistem penyembahan palsu di seluruh dunia. Nah, pelajaran pada hari Minggu berjudul Luka Mematikan. Wahyu pasal 13, Wahyu pasalnya yang ke-14, di situ dijelaskan tentang binatang. Nah, binatang itu akan terus katanya berlanjut selama jangka waktu tertentu dalam sejarah dunia. Kalau kita lihat perhitungan waktu, kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu bahwa satu hari itu sama dengan satu tahun. Itu dalam Bilangan 14 ayat 34. Demikian juga dalam Yehezkiel pasal 4 ayatnya yang ke-6. Jadi periode waktu Wahyu 13 ayat 5 ini 42 bulan dengan 30 hari dalam sebulan atau 3,5 masa. Nah, kita mendapatkan 1260 hari atau sama dengan 1260 tahun literal. Nah, dijelaskan dalam sejarah bahwa pada abad keempat, Kaisar Romawi Konstantin ini telah melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisarannya. Sehingga pada tahun 538 Masehi, Kaisar Justinian, Kaisar Romawi kafir, secara resmi memberikan kepada pemimpin gereja pada waktu itu peran sebagai pembela iman. Nah, gereja pada abad pertengahan ini telah memberikan pengaruh yang besar dari tahun 538 Masehi sampai tahun 1798 Masehi. Termasuk yang terjadi di situ adalah penganiayaan yang mengerikan yang disebutkan dalam pelajaran sebelumnya. Dan kita tahu Jenderal Berthier adalah merupakan jenderal dari Napoleon menangkap pemimpin gereja pada tahun 1798 Masehi sebagai penggenapan yang tepat dari nubuatan tersebut. Jadi, nubuatan 1260 hari atau tahun atau 42 bulan itu dimulaikan dari tahun 538 dan berakhir tahun 1798. Tetapi kita tahu bersama bahwa pada akhirnya luka parah itu kembali sembuh. Luka parah itu kembali sembuh dan dunia akan mendengar katanya lebih banyak dari kuasa ini dan lebih banyak lagi. Dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-12. Apa yang terjadi? Pelajaran hari Senin, dia berjudul kemurtatan. Kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, ayat 4, ayat 9 sampai ayat 12. Rasul Paulus memperingatkan komunitas Kristen tentang yang namanya kemurtatan. Kemurtatan dari apa? Dari firman Tuhan. Nah, dia prihatin dengan benih-benih kemurtatan yang sudah ada katanya di gereja perjanjian baru. Ini akan berkembang di abad-abad mendatang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana Injil palsu akan masuk ke dalam gereja dan membelokkan akan yang namanya firman Tuhan. Nah, iblis adalah sosok yang berada di balik kemurtatan, karena iblis ini adalah manusia durhaka. Ya, dia ini dijelaskan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah dan duduk di bait Allah. Itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Tetapi dia katanya disebut juga sebagai penipu besar. Nah, ini adalah merupakan kuasa yang menuntun atau karakteristik yang diidentifikasi dalam Daniel dan kitab Wahyu mengungkapkan bahwa tanduk kecil dari Daniel 7, binatang dari Wahyu 13 dan 14, dan si pendurhaka dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Kitab suci sedang menggambarkan sebuah katanya apa? Sistem agama yang telah mengompromikan firman Tuhan katanya ini, menggantikan Injil dengan tradisi manusia dan menyimpang dari kebenaran Alkitab. Pekabarannya adalah tentang sistem yang telah menipu jutaan orang. Tetapi Kristus katanya mengasihi umat-umatnya dan ia ingin supaya mereka boleh dapat bertobat. Nah, pelajaran hari Selasa, strategi terakhir setan. Strategi terakhir setan. Nubuatan dalam kitab Wahyu mengidentifikasikan kuasa binatang sebagai sosok yang di bawah naungan persatuan agama, politik akan menjadi kekuatan yang diyakini dapat mengisi peran ini.
Saudara baca dalam Wahyu 17 ayat 12 sampai 14. Bagaimana Yohanes menggambarkannya? Nah, pertama, kekuatan politik katanya memiliki seia sekata, serta kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Poin yang kedua, gabungan kesesatan ini berperang melawan Yesus anak domba. Tapi poin ketiga, dalam perang terakhir di bumi, Kristus dan para pengikutnya menjadi pemenang. Binatang itu kalah dan Yesus menjadi pemenang. Nah, strategi yang mungkin digunakan setan untuk menyatukan bangsa-bangsa, saudara-saudara lihat, lewat otoritas gereja. Otoritas gereja dikombinasikan dengan kekuatan negara menjadi instrumen yang kuat seperti yang dibuat oleh Kaisar Konstantin. Penguatan terus-menerus pada kesucian akan hari Minggu di abad keempat, kita baca dalam sejarah, adalah langkah politik dan agama yang diperhitungkan untuk menyatukan kekaisaran pada saat krisis. Nah, Konstantin ingin kerajaannya bersatu dan gereja menginginkan bertobat, maka sejarawan yang terkenal yang bernama Arthur Weigel menyatakan dengan jelas bahwa gereja menjadikan minggu suci. Gereja menjadikan minggu suci. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Strategi daripada setan adalah otoritas gereja dikombinasikan dengan kekuatan negara menjadi instrumen yang kuat dan menjadikan hari Minggu sebagai hari yang suci. Hari Rabu kita baca di dalam pelajaran hari Rabu ada tanda binatang di sana. Seperti pelajaran yang sudah lewat, Wahyu 14 ayat 9, Wahyu 14 ayat 12, satu kelompok menyembah binatang itu dan satu lagi menuruti akan perintah-perintah Allah. Itulah perbedaannya, ya. Bekerja melalui binatang dari dalam laut katanya dan dari dalam bumi. Setan mencoba untuk melemahkan otoritas Allah dengan menyerang inti penyembahan. Inti penyembahannya adalah apa? Hari Sabat. Itu adalah meterai Allah. Tanda binatang itu ditempatkan di dahi katanya atau di tangan. Dahi artinya pikiran, hati nurani. Kemudian tangan itu artinya adalah simbol tindakan dan perbuatan. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti akan firman Tuhan dan memelihara sabat Tuhan, ya, memelihara sabat Tuhan yang benar, akan katanya dicap sebagai penentang kesatuan dan kebaikan masyarakat. Saudara mau pilih mana? Menyembah Tuhan lewat hari Sabat atau tanda binatang atau hari Minggu? Nah, mereka yang menghormati Sabat kitab suci akan dinyatakan sebagai musuh hukum dan ketertiban, sehingga mereka akan diserahkan untuk dianiaya. Nah, gereja pada waktu itu mengklaim bahwa hari Minggu itu adalah tanda otoritas gerejawinya, itu menjadi tanda binatang. Untuk itu, Wahyu meramalkan bahwa di masa depan, saat krisis internasional, dunia kita akan menghadapi semacam transformasi politik, sosial, dan agama, dan moral yang radikal, di mana pemeliharaan hari pertama akan dipaksakan dan kemudian akan menjadi tanda binatang. Sebagai umat Tuhan, mari kita tetap berdiri pada meterai Allah, hukum keempat, hukum perbaktian menyembah Allah sebagai pencipta, yaitu hari Sabat. Pelajaran hari Kamis, ujian Sabat. Nah, ujian Sabat di tahun 2012 pada tanggal 6 Juni, pemimpin gereja sudah pernah membuat seruan kepada lebih dari 15.000 orang yang berkumpul di suatu lapangan yang luas di Roma, bahwa katanya hari Minggu harus menjadi hari istirahat bagi semua orang. Jadi benar-benar ujian Sabat akan menjadi bagian pada saat ini. Cepat atau lambat hukum akan disahkan, dan mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan memelihara hari Sabat yang benar akan dicap sebagai penentang. Tapi sebagai umat Tuhan kita tetap memilih untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8-11 kita lihat ada 3 elemen dari meterai Allah yang sah ini atau hari Sabat. Pertama, nama dari pemilik meterai itu adalah Tuhan. Keluaran 20 ayat 10, itu adalah Tuhan Allah kita. Kemudian yang kedua, gelar pemilik meterai adalah Tuhan yang menjadikan, atau Tuhan sebagai pencipta. Keluaran pasal 20 ayat 11. Dan poin yang ketiga, elemen yang ketiga adalah langit dan bumi dan laut dan segala isinya adalah wilayah kekuasaan daripada Allah pencipta kita. Keluaran 20 ayat 11. Itulah sebabnya kita harus menghormati Tuhan pada hari-hari Sabat. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah, saudara-saudara lihat bahwa ternyata pada akhir zaman ini akan diuji umat-umat Tuhan untuk menyembah Allah yang benar di hari Sabat atau mengikuti tanda binatang atau sabat palsu. Itu ada dalam pilihan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua diberkati
di dalam mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Biar kiranya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap memilih untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat. Diberkatilah semua kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.